Ini masih orange ya, orange ya. Kok masih orange ya? Nah, nggak tahu. Tadi waktu tak up itu hijau. Tulisannya sampean gimana emang? Tulisannya sampean beda sama yang aku di sini nggak? Jangan-jangan sampean belum nge-save pas hijau. Belum sampean update. Coba sampean cek lagi. Ada ya mas fotonya. Bentar. Apakah install ulang kita? Sudah hijau juga ya mas di aku. Oh gitu, bentar ya aku refresh ya. Iya. Nah, karena punyanya Revia agak kurang terupdate di Mac, bentar ya. Oh ya, sekarang udah hijau. Iya. Oke, kita analisis ya lu. Di sini orangnya lagi. Iya, jadi yang bikin orangnya di aku itu karena ada beberapa hal ya. Ada apa? Ada beberapa hal. Oh ya. Yang pertama, sebentar ya. Kok merah semua ya? Aneh. Nah, ini sampean key phrase-nya decrypt ransomware ya. Iya. Tetapi di judul itu tidak ada decrypt ransomware. Jadinya dia merah. Sampean harusnya kalau mau recovery data ransomware ya di sini tulis recovery data ransomware gitu. Key phrase in title. Text length. Sampean terlalu pendek ini artikelnya. Ini kurang dari 300 padahal standar dari artikel bisa masuk SEO atau Google itu 300. Jadi kalau sampean indeks agak percuma karena Google nganggap ini cuma artikel pendek yang ditujukan untuk nyepam gitu. Nah, kalau punyanya ikan ini lumayan bagus karena 500 lebih bahkan. Makanya dia hijau. Oke, kita lihat lagi ya. Link key phrase. You are linking to another page with the words you want this page to rank for. Nah, jadi link key phrase ya. Kamu itu mungkin kamu memasukkan artikel yang kata kuncinya sama, key phrase-nya sama. Harusnya diarahkan ke artikel yang key phrase-nya berbeda gitu. Takutnya ini tabrakan SEO-nya. Terus yang yang selanjutnya previously use key phrase. Nah, kamu sudah menggunakan key phrase ini 2 kali. Sementara aku juga kurang tahu, mungkin karena ada duplikasi artikel yang key phrase-nya sama. Jadi solusiku sekarang adalah sampean perlu ganti key phrase ini. Sampean variasikan antara satu artikel dengan artikel lainnya gitu ya. Terus outbound link. Outbound link ini mungkin itu sih. Sampean belum mengarahkan ke web lain sih, web di luar Wikipedia. Nanti coba aja. Punyanya punyanya Ikana ya sekarang ya. Transition words-nya kurang. Misalnya kita lihat ya transition words. Ini baru. Nah, misalnya transition word itu sehingga akibat dari serangan ini tak main-main, bahkan membuat file tak dapat diakses. Nah, selanjutnya namun oke, sudah. Selain itu lebih lagi
Nah, kita lihat ya jumlahnya berapa. Itu sih apa namanya, yang bisa sampean tambahkan tuh kayak and, but, so gitu sih. And Dan, tapi, so, because. Kalau misalnya banyak ya. padahal banyak, ya kemungkinan itu nggak kebaca. Kalau pakai bahasa Inggris agaknya Mas. Iya kayaknya. Ya itu sih, tapi udah bagus punyanya Ikana. Tadi sempat aku baca sampai akhir. Bentar ya. Nah, ini kan sampean ngasih tips ya. Iya. Tips apa namanya? Pakai ini software recovery file sama apa namanya? Menggunakan bentar. Menggunakan stop decryptor. Nah, seharusnya kalau sampean ngasih beragam opsi seperti ini, sampean kasih kekurangannya sehingga mereka akan diarahkan ke jasa kita gitu. Oh, I see. Misalnya gini. Eh, Misalnya bentar ya, stop decryptor. Namun stop decryptor ini bersifat universal. Decryptor ini hanya mampu membuka varian ransomware ID offline yang key-nya mirip antara satu korban dengan lainnya, sehingga jika decryptor ini tidak berhasil, kami sarankan untuk menggunakan jasa decrypt ransomware Wikipedia. Kami dapat misalnya decrypt ransomware terbaru dengan ID online yang tidak dapat. Nah, sampean juga bisa memasukkan varian-varian virus gitu. Jadi misalnya varian virus terbaru itu seperti LB, misalnya OBZ, misalnya apa lagi ya? UYRO. Nah, jadi gitu. Yang bisa saya tambahkan adalah ekstensi-ekstensi, terus kelemahan dari alternatif. Karena kalau alternatifnya nggak sampai arahkan, orang nyoba, orangnya kecewa sama artikelnya. Jadi kan kadang-kadang orang nggak langsung scroll ke bawah gitu loh. Tuh. Nah, selain itu sampean kalau misalnya sebentar. Ini aku bingung ya. Ini membahas software recovery file, tetapi kamu di paragraf kedua membahas antivirus. Antivirus masih ampuh untuk digunakan. Oh, kayaknya itu ada yang kalimat sebelumnya itu tak ganti dengan key phrase gitu loh, Mas. Oh gitu. Iya. Nah, ini harus diperbaiki sih. Iya. Orang-orang jadi loh kok gini gitu. Ya memang tulisannya bagus, tapi kalau ada mismatch seperti ini orangnya bakal mikir, oh ini yang nulis artikel nggak kredibel karena judulnya aja berbeda gitu misalnya. Itu sih. Nah, misalnya dikasih kekurangan hal ini bisa dilakukan jika Anda sebelumnya sudah melakukan backup, sehingga decryption harus dilakukan. Nah, misalnya gini, perlu dicatat bahwa recovery berbeda
Berbeda dengan decrypt ransomware. Recovery hanya mencari versi file sebelum terjadi enkripsi ransomware, sedangkan decryption memecahkan enkripsi dari ransomware-nya sendiri, sehingga jika tidak ada cadangan versi file dalam penyimpanan, decrypt ransomware menjadi solusi. Nah, misalnya gitu. Ini terus update. Terus tinggal perbaiki yang tadi itu sampai. Sampai buat 2 artikel lah. Iya. Nah, yang satunya ini bentar ya, tak cari ya. Tak cari. Judulnya apa yang belum tak review? Oh, perbedaan malware dan ransomware ini ya? Itu Iya. tadi yang tadi. Oh, serius? Yang punya aku ini. Inilah penyebab infeksi ransomware. Iya itu Kak sih. Iya. Penyebabnya. Untuk review berapa artikel? 2. Dua juga. Yang satunya tadi apa ya lupa aku. Belum kau publish? Sudah. Sudah? Sebelum ini malah sebelum yang ini. Ransomware dibuat tujuannya untuk apa sih? Inilah penyebab. Iya, inilah penyebab infeksi ransomware. Oh, ini yang saya buat ya? Keren sih. Kamu udah memasukkan banyak outbound link ini. Keren sekali ini, men. Berbakat ini. Tapi anehnya, oh sebentar. Readability analysis ya, oke. Padahal bagus loh menurutku, tapi orangnya loh. Heran aku. Dapat bacaannya itu mas. Kan pasti di situnya. Oke, nggak apa-apa, wis transition. Oh, untuk openingnya sama ya, sama yang tadi ya. Iya, aku buat sama. Menggunakan Windows Background. Yang kedua tuh. Kira-kira similarity-nya berapa persen ini? 100. Wah, parah ini. Kalau similarity-nya tinggi, nanti malah kena ban loh. Bahaya loh ini. Oh. Kalau bisa jangan lah ya. Kalau sampean translate, ya. Banyak kok mas. Yang di malware tadi. Tapi sampean udah ngecek similarity-nya dari 2 artikel nggak? Nah kan, Gimana caranya? ya cek similarity ya di itu apa namanya, online cek similarity between two text. Kan sembarang kali gratis lagi, free. Lu text compare, kita cek ya. Kita cek. Compare similarity percentage online. Ya, ini yang pertama ya. Yang pertama yang cara ini ya. Yang kedua yang mana? Yang malware. Malware. Ya. Perbedaan malware dan Di tips dan tutorial. Sebentar ya. Iya itu. Oke, kita cek ya. Tapi kalau misalnya nggak ada masukanku, bener-bener sama sih tadi. Iya sih. Nah, bahaya loh Ikana. Sebentar, compare ya. Untuk yang kedua ini aku pakai URL aja. URL ini bentar ya.
ini. Yang ini sama yang ini ya. Perbedaan. Kalau 90%. Kalau ternyata sekarang Bahaya ini. Kamu sama dengan merusak nanti. Bahaya kalau kamu nanti di dunia kerja. Sama dengan nge-ban website sendiri loh ini. Kalau yang ini, bentar ya. Yang ini sekitar 80%, tapi karena tak tambahin sih. Nah, kalau sampean pengen ngecek, sampean ngeceknya di sini. Apa namanya? Tak taruh di sini aja ya. ya. Sampean apa jenenge? Sampean bookmark, semuanya di bookmark. Hal penting di bookmark. Nah, jadi itu pesanku, jangan sampai untuk mengejar kuantitas sampean mengorbankan ini semua. Lebih baik sampean translate terus sampean refresh. Kalau translate nggak apa-apa, kan Google nggak bisa membedain hasil translatean sama itu hasil yang diterjemahkan. Setidaknya di refresh, karena kalau langsung ditranslate kalimatnya jelek nanti nggak bisa dibaca orang. Kalau nggak ada visitor, artikelnya sampean nggak dibaca yo, nggak ngangkat ke halaman 1 Google nggak. Kalau punyanya Revia yang kedua yang mana? Yang tujuan, yang pertama tujuan ransomware dibuat tujuan untuk apa? Oke, tujuan. Ini nomornya sampean ya? Ya. Oke, udah bagus banget untuk Revia. Yang tentunya berbeda dengan artikel sebelumnya. Saranku kalau sampean bingung mau ngasih gambar apa, kasih gambar ini aja, apa namanya, referral. Ambilnya dari Canva seperti yang aku kasih tahu kemarin. Ambilnya di sini referral. Ambil dari proyek. Nah, terus kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau sampean nggak dapat klien, pasti sampean dapat referral. Kenapa referral penting? Karena sebenarnya kalau sampean kalau sampean ngupload lagi poster tentang decryption, sebenarnya itu jadi double ya. Kenapa double? Karena di sebelah kanan tuh sudah ada sebenarnya lo ya. Perbedaannya di sini ada nomornya sih. Jadi listnya bisa kesamaan kelebihannya. Itu sih. Itu guys. Nah, tak cek ini ya juga loh. Ini harus hati-hati loh ini. Ini punya siapa ini? Revia tak? Aku klik ya. Kemana ini? Tombolnya. Loh, kok menghilang? Lah iya, ya apa sih? Oh iya ya. Ini linknya kemana tuh? Loh iya, kok hilang ya? Aku cek ya kamu masukin apa. Itu ini nomor WA ini mas. Sebentar. Apa salah nomor? Coba aku perbaiki ya. Bentar. Ya. Aku kasih HTTPS coba. Aku kasih HTTPS, enter, update, view post. Ya bisa. Oh, harus pakai HTTPS. Iya, tahu kamu HTTPS apa?
Gitu. Karena semua website itu harus ada sertifikat keamanannya. Kalau nggak ada sertifikatnya nanti nggak bisa kedeteksi karena dianggap link penipuan. Oh. Kasih HTTPS sama dengan slash gitu. Ingat ya, HTTPS sama dengan slash. Ya aku pas lagi, sampean bisa catat. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Oke, thank you.